hormati, kepada Bapak Eri Budiono, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Giyombo yang kami hormati, kepada Kepala TK Masito yang kami hormati, kepada Kepala PAUD Permata yang kami hormati, juga tidak lupa kepada rekan-rekan guru SD Negeri Giyombo yang kami hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bersama itu menghadiri sosialisasi diseminasi budaya positif, yaitu ada Bapak Eri Mujono SPD SD, yaitu selaku CGP yang dipendidikan, CGP yang kedua Kabupaten Purworejo. Dan saya itu rasa syukur kita hari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi kesempatan kesehatan sehingga pada pagi siang ini kita dapat hadir menghadiri undangan dari Bapak Eri Mujono. Dengan itu, marilah kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada acara hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa dari kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga salam tercurahkan kepada beliau yang kita nantikan syafaatnya, sehingga kita sebagai umatnya mendapat syafaat nanti di dunia sampai di yaumul qiyamah nanti. Kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya di sini menyampaikan sepatah dua kata, yaitu saya selaku guru senior di sini. Yang pertama ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dan sudah berkenan menghadiri undangan dari Bapak Eri Mujono. Tetapi di sini kami juga menyampaikan mohon maaf apabila kami dalam menyambut dan juga menyediakan tempat kurang berkenan di hadirat Bapak Ibu, karena memang keterbatasan dari kami. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini nanti kita akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan bagian dari proses guru penggerak yang sekarang sedang dilakukan atau diikuti oleh Bapak Eri Mujono SPD SD. Dan mudah-mudahan acara pada siang hari ini nanti dapat terlaksana dengan baik
baik dengan lancar sesuai harapan dari Bapak Heri Mujono. Dan tentunya kami mengharapkan kerjasama yang sebaik-baiknya agar nanti dalam proses kegiatan pada pagi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka, dan juga saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan sedikit kata pembuka dalam acara pagi siang ini terdapat kata yang salah dan kekhilafan, saya mohon yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan Guru SD Negeri Giombong, mulai dari guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula beliau Ibu Sumarti selaku wali peserta didik sekaligus Kepala RA Masjid Giombong. Tak lupa juga beliau Ibu Dwi Purwaningsih selaku Kepala Pernata Desa Giombong yang sudah meluangkan waktu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini menjelang siang di hari Jumat kita masih bisa dipertemukan di ruang kelas SD Negeri Giombong dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kesyukuran kita ikrarkan bersama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang pasti nanti akan kita mintai syafaat di yaumil akhir. Ibu bapak yang kami hormati, yang pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Novan Widianto SPD selaku guru senior di SD Negeri Giombong yang sudah berkenan untuk membuka acara pada pagi siang hari ini. Tentunya apa yang sudah disampaikan beliau memang ada keterkaitan bahwa hari ini dijadwalkan di SD Negeri Giombong ini diseminasi budaya positif, di mana budaya positif ini harus tersampaikan kepada segenap PTK yang ada di SD Negeri Giombong, termasuk stakeholder yang ada. Mengapa ini harus disampaikan Bapak Ibu? Karena memang piloting project daripada guru penggerak ini adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Maka salah satu wujud nyata atau aksi nyata daripada menggerakkan adalah melalui sebuah kegiatan yang pada pagi hari ini kita kemas dalam sebuah acara diseminasi. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan lupa bahwa pagi hari ini panjenengan mengikuti kegiatan diseminasi ini. Yang tidak kalah penting adalah perasaan bahagia. Bukan sesuatu kegiatan yang harus diikuti dengan sepaneng, dengan sangat fokus sehingga menyebabkan bahagia. Kenapa? Kegiatan ini murni aktivitas saya bersama. Saya yakin Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah baik RA maupun kepala Pernata di dalamnya nanti akan ada informasi-informasi yang siapa tahu pada kesempatan ini bisa kita sharingkan bersama
bisa kita pecahkan bersama sesuai dengan apa yang diminta dari Kemendikbudristek kaitan dengan budaya positif di sekolah. Baik, kami mulai Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan sekolah Bapak Ibu. Kira-kira apakah Bapak Ibu itu setuju bila memberikan penghargaan kepada murid dapat meningkatkan motivasi belajar? Ini pertanyaan pemantik pertama. Ada yang berkenan menjawab? Memberikan penghargaan kepada murid dapat meningkatkan motivasi belajar. Silakan Pak Parini. Pendapat pandangan apakah benar memberikan penghargaan kepada murid dapat meningkatkan motivasi belajar? Iya, tentunya betul sekali dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira penghargaan apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas masing-masing untuk meningkatkan motivasi belajar? Misalnya ada anak yang bisa menjawab soal. Kira-kira penghargaan apa yang Bapak Ibu berikan di kelas? Ayo. Betul sekali. Bisa jadi dengan nilai, dengan tepuk tangan, bisa jadi dengan memberikan tanda bintang untuk anak-anak yang ada di fase kelas A, kelas 1 maupun kelas 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwa memberikan penghargaan kepada murid dapat meningkatkan motivasi belajar. Berikutnya Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Misalnya anak terlambat diberikan hukuman untuk menyapu lantai atau membuang sampah, atau mungkin dalam bentuk hukuman yang lebih kejam disuruh push up misalnya. Kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Jawaban Bu Santi bagaimana? Kalau menurut saya tingkatan SD tidak setuju Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ternyata pemberian hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan siswa. Cenderung nanti anak akan mempunyai rasa dendam atau barangkali menjalankan konsekuensinya dengan terpaksa. Berikutnya Bapak Ibu, masih di sekitar pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dengan hal positif seperti merangkum buku cerita atau menyiram tanaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid? Ya, barangkali Bapak Ibu pernah di kelasnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, atau mungkin sering tidak masuk sekolah, terlambat masuk sekolah, kemudian tidak menggunakan pakaian seragam. Ternyata Bapak Ibu memberikan hukuman tetapi dengan cara merangkum buku cerita atau menyiram tanaman sekolah. Apakah hal itu dapat meningkatkan disiplin murid? Kalau yang pertama tadi hukumannya hukuman yang tidak positif, tetapi pada kesempatan ini di pertanyaan tematik yang ketiga adalah dengan memberikan hukuman hal-hal yang bersifat positif. Silakan Bapak Ibu pendapatnya. Boleh dengan pemikiran Bapak Ibu. Silakan. Bagaimana Pak Said? Kira-kira setuju. Baik, ada yang setuju. Kalau menurut Bu Anda setuju tidak dengan memberikan hukuman yang bersifat positif ini dapat meningkatkan disiplin murid, itu setuju tidak? Setuju. Baik Bapak Ibu. Itulah pendapat Bapak Ibu. Karena pada kesempatan ini kita sharing, maka nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Ya. Sebelum ke materi Bapak Ibu, terlebih dahulu kita lakukan ice breaking. Bapak Ibu, ice breaking yang akan saya berikan adalah kita akan menyanyikan lagu anti bullying. Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan lagu anti
lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tematik yang sudah saya sampaikan baru saja, ini kita akan membicarakan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Di sini ada kalimat universal. Universal itu diterima di semua kalangan, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Keyakinan ini bisa dipercaya menjadi satu keyakinan yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, apa saja budaya positif yang ada di sekolah, Bapak Ibu? Nah, konsep inti daripada budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita warga SD Tiongkok akan menggali disiplin positif apa saja dan nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada di SD Tiongkok. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Dan apakah keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan prosedur, sehingga di dalamnya itu nanti anak-anak diuntungkan bukan karena sebuah keterpaksaan. Kemudian berikutnya, disiplin budaya positif berikutnya adalah posisi kontrol. Bagaimana teori daripada posisi kontrol seorang guru terhadap murid yang kita akan lihat bersama-sama. Dan yang keempat, Bapak Ibu guru, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, kita akan bicarakan tentang keseharian kita di sekolah, termasuk anak-anak kita di SD Negeri Tiongkok, tentang motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, nanti konsep inti budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia. Ini juga yang mempengaruhi perilaku peserta didik atau murid kita di sekolah. Barangkali melakukan kesalahan-kesalahan, ada satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir nanti kita akan berbicara tentang segitiga restitusi. Apa dan bagaimana dari ke-6 konsep inti budaya positif ini, kita yang pertama adalah tentang kepalan tangan Bapak Ibu. Nanti berdampingan dengan teman yang ada di samping Bapak Ibu. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bapak Ibu bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu nanti ada sesuatu yang sangat penting. Dan nanti teman Bapak Ibu yang ada di sampingnya, yaitu rekan Anda, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Boleh dengan berhenti, membujuk, boleh dengan cara membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda. Bisa juga dengan cara menggelitik, bahkan Bapak Ibu menawari Bapak Ibu dengan uang agar bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu semua sekarang praktekkan dulu salah satu Pak Samad kepalan tangannya. Ya, coba diganggu Pak Eko, dibujuk, dihujat atau dimarahi Pak Karimin. Ya. Ditunjukkan Pak Samad ya. Meskipun dibujuk, meskipun dihadik, nanti ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan tersebut? Ya, kira-kira pasti ada satu alasan tersendiri. Mungkin Bapak Ibu tidak tahan digelitiki teman, atau mungkin tidak tahan disogok dengan uang, sehingga dibuka tangan kepala tangan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda, dan mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Ini
menjadi satu pemikiran. Pasti ada alasan tertentu kenapa kepalan tangan saya tadi tidak saya buka, meskipun dihujat, dibujuk, dicaci, digelitiki, bahkan sampai ini dengan uang. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jawabannya sudah jelas Bapak Ibu. Yang mengontrol membuka kepalan tangan kita adalah kita sendiri. Bapak Ibu yang memutuskan apakah saya akan buka kepalan tangan saya atau tidak. Inilah yang disebut sebagai posisi kontrol. Bapak Ibu, di sekolah kita, di kelas kita ada sebuah miskonsepsi. Disebut miskonsepsi karena konsep ini salah Bapak Ibu. Konsep ini salah tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi. Ilusi itu sebuah gambaran yang tidak jelas. Guru mengontrol murid. Ilusi yang pertama Bapak Ibu, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu sering menyanjung anak-anak di kelas bagus sekali Amel, kamu sudah dapat mengerjakan ini. Wah, kalau bukan kamu, teman-temanmu pasti tidak akan ada yang bisa. Ternyata ini adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Dan penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini tidak selamanya benar. Ilusi yang kedua Bapak Ibu, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sudah dilakukan Bapak Ibu setiap hari di kelas. Anak-anak masuk pukul 7:15. Kalau terlambat nanti Bapak Ibu berikan hukuman. Ini adalah sebuah ilusi Bapak Ibu, bahwasanya meskipun kita sebagai orang dewasa dalam hal ini guru, itu ternyata tidak punya hak untuk memaksa kepada anak atau murid yang ada di kelas kita. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, banyak sekali kejadian di kelas. Mungkin ada anak yang berperilaku berlebihan di kelas. Bapak Ibu memberikan kritik, tetapi kritik tersebut membuat anak merasa bersalah. Kamu ini raka. Sudah Pak Guru ingatkan berulang kali kalau ke sekolah menggunakan sabuk. Apakah kamu tidak kasihan Bapak Ibumu yang sudah bekerja memberikan sabuk untukmu, tapi sabukmu tidak dipakai? Apa kamu tidak merasa bersalah kalau setiap hari Pak Guru harus mengingatkanmu selalu untuk membawa sabuk, tetapi kamu tidak pernah mengiyakan apa yang sudah dilakukan? Ini tentang mengkritik dan membuat orang yang dikritik itu merasa bersalah. Ini ternyata tidak dapat menguatkan karakter Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan bicarakan tentang motivasi perilaku manusia. Ini bisa diterapkan untuk anak didik kita maupun untuk kita selaku Bapak Ibu guru di SMP Diomo. Motivasi perilaku manusia pada hakikatnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh soal, saya berangkat pagi supaya saya tidak kena marah kepala sekolah. Saya bekerja menepati waktu supaya saya tidak dikenai sanksi. Maka motif dari perilaku Bapak Ibu yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya kalau berangkat pagi, pulang sesuai waktu, nanti Pak Kepala Sekolah saya akan merasa senang, akan memuji saya sebagai seorang guru yang tepat waktu. Ini berarti motivasi Bapak Ibu datang tiap pagi tepat waktu dan pulang sesuai dengan jadwal adalah motivasi yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
meyakinkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Ada kepala sekolah maupun tidak, ada tugas berat atau tidak, pokoknya saya berangkat pagi, saya akan tunjukkan bahwa saya sebagai seorang yang disiplin, sebagai seorang guru yang mampu memberikan keteladanan kepada peserta didik. Nah, motivasi yang ketiga ini diharapkan muncul di hati kita selaku pendidik yang ada di SD Negeri Giyongbong. Ternyata Bapak Ibu, ketiga motivasi ini juga ada pada anak. Kita sering lihat pagi hari anak-anak sudah menyapu lantai. Apakah motivasinya yang pertama supaya tidak dimarahi oleh Pak Guru atau guru kelas, atau motivasi yang kedua Bapak Ibu untuk mendapatkan imbalan penghargaan? Wah, Pak Guru lewat, wah bagus sekali kamu sudah pagi-pagi sudah menyapu. Ini berarti motivasinya yang kedua. Atau motivasi yang ketiga, kesadaran diri. Pokoknya saya menyapu bukan karena dimarahi Pak Guru, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu, tetapi saya sadar kalau kelas saya bersih, belajar saya menjadi lebih tenang, suasana kelas menjadi lebih kondusif. Ini tentang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu semua. Next, berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar hidup manusia. Ternyata kita sering menjumpai permasalahan-permasalahan di kelas karena kita tidak melihat 5 kebutuhan dasar yang harus dicukupi oleh manusia, termasuk di dalamnya adalah anak peserta didik kita di kelas. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Kita butuh makan, butuh minum, butuh sandang, pangan, papan. Ini menjadi kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup. Mungkin maaf, ada anak yang pada pagi hari di hari Senin tidak membawa topi. Ternyata memang anak tersebut tidak punya topi dan dia berusaha merebut topi punya temannya, sehingga terjadi hubungan yang tidak baik dengan sesama teman. Maka sebagai guru harus bisa menganalisis, oh ini berarti kebutuhan bertahan hidup dari si anak tersebut belum terpenuhi. Atau yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa memiliki. Bapak Ibu, mohon maaf mungkin di kelas Bapak Ibu ada anak yang kurang kasih sayang, sehingga cenderung mencari perhatian kepada temannya, kepada Bapak Ibu guru, sering memamerkan barang-barang yang dipunyainya, atau dia bertingkah overacting. Ini karena dasar di mana Bapak Ibu anak tersebut rasa kasih sayang dan rasa memilikinya ini belum terpenuhi. Yang ketiga, kebebasan Bapak Ibu. Sebagai individu manusia, dewasa maupun anak-anak butuh kebebasan. Kebebasan ini salah satunya tidak terkekang. Kalau setiap hari di kelas Bapak Ibu jenuh anak-anak, mungkin kadang-kadang anak-anak perlu kebebasan. Berikan pembelajaran di luar ruang kelas, atau mungkin jalan-jalan. Ini memberikan hak kebebasan anak. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kira-kira pelajaran apa yang paling disenangi anak-anak di sekolah Bapak Ibu? Pelajaran olahraga. Jarang sekali yang suka matematika Pak Karim. Ya, mungkin Pak Karim waktu kecil dulu paling suka dengan pelajaran matematika, sehingga sekarang jadi sangat jeli dan sangat teliti. Ya, ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Kesenangan ini biasanya ya hal-hal yang paling disukai oleh anak-anak. Kalau pulang gaji, pasti anak-anak sekarang hari ini kalian pulang gaji jam 9 sore. Besok pagi kita acara keluar ruangan, kita pembelajaran sekolah renang sore. Karena ini berkaitan dengan nah, dunianya anak-anak bermain. Maka kebutuhan dasar yang keempat ini kesenangan harus terpenuhi. Yang berikutnya adalah kekuasaan Bapak Ibu. Sering ada permasalahan anak yang dapat nilai bagus, itu tiba-tiba melempar anak yang nilainya jelek. Kamu dapat nilai cuma 20, ini saya dapat nilai 100. Kamu juga mau belajar
di rumah, contohlah ini saya yang sudah belajar dapat nilai bagus, ternyata dia sedang menunjukkan kebutuhan untuk penguasaan. Di dalam kebutuhan dasar penguasaan ini ada perasaan ingin dihargai dari apa yang sudah dicapai. Itu dulu saya dapat menggambar nilai saya 85 lebih bagus dari kamu yang cuma dapat nilai 60. Ternyata dia sedang menunjukkan kebutuhan hidup dasar sebagai manusia, yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Bapak Ibu, sering di kelas anak-anak kita membuat kesalahan, maka Bapak Ibu harus tahu dulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi